how are you? Good morning, everybody, how are you? Good morning, teacher. Good morning, my friend. Good morning, everybody, how are you? Hai, Assalamualaikum anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik dan ajaib. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan, kalian berubah bentuk menjadi superhero. Menarik bukan? Nah, di alam ini ada beberapa hewan yang mengalami perubahan besar seperti itu. Gimana? Sudah pada siap belajar bareng Ibu? Good job! Let's explore together! Ada telur, larva, pupa, limpa, dan imago. Anak-anak, apa sih kaitannya dengan itu semua? Pasti ada dong, karena hari ini kita akan mempelajari tentang itu semua yang ada di dunia metamorfosis. Nah, tentunya kali ini kita akan belajar tentang apa? Iya, pinter. Ini dia KD-nya. Nah, anak-anak yang hebat, bagaimana? Sudah siap menjelajah bareng Ibu? Wah, hebat, luar biasa. Ya, namun sebelumnya kita harus selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Nah, anak-anak, supaya kegiatan belajar kita nanti diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kita, maka kita harus selalu meminta kepada Allah kesehatan dan kesempatan. Nah, anak-anakku, dengarkan Ibu ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ini 1, ini 2, ini 3 dan 4. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki atas kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, anak-anakku yang hebat, apakah kalian sudah tahu apa itu metamorfosis? Belum? Oke, kalau belum kita akan mempelajarinya hari ini secara bersama-sama. Nah, jadi anak-anak, metamorfosis itu adalah perubahan wujud atau bentuk yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya. Nah, yang hari ini kita akan pelajari ada 2 jenis anak-anak, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita langsung masuk yang pertama, yaitu metamorfosis sempurna. Ini dia videonya. Hai anak-anak, ada yang tahu nggak Ibu lagi pakai apa? Iya, pintar. Ibu lagi pakai bando kupu-kupu. Nah, anak-anak, perihal kupu-kupu, ada yang tahu nggak nih metamorfosis kupu-kupu? Belum? Oke, kalau belum Ibu akan kasih lihat video berikut. Nah, anak-anak, di video tersebut, metamorfosis kupu-kupu ada 4 fase, yaitu pertama fase telur. Nah, ada yang tahu nggak nih telur kupu-kupu bentuknya apa dan warnanya apa? Oke, jadi anak-anak, bentuk telur kupu-kupu itu umumnya kecil-kecil dan bulat. Warnanya warna putih atau kuning. Lalu, setelah beberapa lama, telur akan menetas dan muncullah larva. Itu adalah fase kedua. Di larva, mereka akan memakan daun-daun yang ada di sekitar mereka, serta mereka beberapa kali ganti kulit. Setelah beberapa lama, mereka akan memasuki fase yang ketiga, yaitu fase pupa. Di fase pupa ini, atau yang sering kita sebut dengan kepompong. Nah, setelah beberapa lama, mereka akan terus berkembang hingga membelah diri menjadi sebuah kupu-kupu yang indah dan cantik. Nah, jadi begitu anak-anak metamorfosis kupu-kupu.
Hai anak-anak, kalau yang ini adalah metamorfosis kata. Nah anak-anak, sebelum itu ada yang tahu nggak kenapa kata termasuk metamorfosis sempurna? Ada yang tahu? Iya, pinter. Jadi anak-anak, kata termasuk metamorfosis sempurna karena mengalami 4 fase, yaitu fase telur, larva, pupa, dan imago. Nah anak-anak, ibu jelaskan sedikit ya. Jadi anak-anak, setelah telur menetas, akan muncul berudu-berudu kecil atau yang sering kita sebut dengan kecebong. Setelah beberapa lama, kecebong tersebut akan bermunculan kakinya satu persatu. Lalu, mereka akan terus berkembang dan menjadi kata kecil namun masih memiliki ekor anak-anak. Lalu setelah itu, ekornya pun mulai menghilang dan menjadi kata kecil. Lalu, setelah beberapa lama, kata kecil tersebut akan menjadi kata yang besar. Nah, jadi begitu anak-anak metamorfosis kata. Baik anak-anak, ada kupu-kupu, ada kata. Itu tadi semua adalah contoh dari metamorfosis sempurna. Nah, di metamorfosis sempurna ada 4 fase anak-anak, yaitu ada fase telur, larva, pupa, dan imago. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Nah, di metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 fase saja, yaitu fase telur, nimpa, dan imago. Gimana, kalian penasaran? Langsung saja kita lihat video yang di belakang. Baik anak-anak, ini adalah metamorfosis kecoa yang dimulai dari fase telur. Nah anak-anak, kecoa biasanya menyimpan telurnya di tempat-tempat yang gelap dan lembab, seperti di bawah lemari. Nah, setelah beberapa lama, telur akan menetas dan tumbuhlah kecoa-kecoa kecil atau yang sering kita sebut dengan fase nimfa. Nah, mereka terus berkembang dan berkembang hingga mereka tumbuh sayap dan menjadi kecoa yang dewasa. Nah, anak-anak, kalau yang ini adalah metamorfosis belalang. Sama seperti kecoa. Metamorfosis belalang juga dimulai dari fase telur. Oke, sebelum lebih lanjut, coba kita perhatikan video yang di belakang. Nah, ibu mau bertanya nih, mengapa belalang menyimpan telurnya di bawah tanah? Ada yang tahu? Pinter. Jadi, belalang menyimpan telurnya di bawah tanah supaya terlindungi dari para predator dan pengaruh cuaca. Oke, baik, kita lanjut. Lalu, setelah beberapa lama, telur menetas dan muncullah nimpa atau yang kita sering sebut belalang-belalang muda. Lalu, mereka terus berkembang dan menjadi lebih besar hingga menjadi belalang yang dewasa atau fase imago. Baik anak-anak, itu tadi adalah contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Nah anak-anak gimana? Sudah pada paham perbedaannya? Good job. Jadi anak-anak, perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna terletak pada apa tadi? Ya, pinter, pada fasenya. Yang dimana metamorfosis sempurna mengalami 4 fase, yaitu fase telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 fase, yaitu fase telur, nimpa, dan imago. Nah, anak-anak, selain itu ada lagi nih perbedaannya. Ada yang tahu? Oke, jadi anak-anak, perbedaan terletak pada bentuk tubuhnya. Nah, di metamorfosis sempurna, bentuk tubuh dari awal menetas sampai menjadi imago atau menjadi dewasa itu sangat berubah drastis seperti yang terjadi pada kupu-kupu. Nah, di kupu-kupu awal dari telur menjadi ulat, terus menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, sedangkan di metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk tubuhnya tidak jauh berbeda. Seperti contohnya kecoa. Dari menetas sampai dia menjadi imago, bentuk tubuhnya sama. Yang membedakannya hanya warna kulit dan tumbuh beberapa bagian tubuhnya. Nah, jadi begitu anak-anak perbedaannya.
Baik anak-anak, untuk memudahkan kalian dalam memahami dan mengingat materi, Ibu punya sebuah lagu, ubahan dari lagu Naik Becak. Gimana, kalian penasaran? Langsung saja ke lagunya. Tapi tunggu dulu, Ibu mau berpindah tempat dulu. Dadah. Nah anak-anak, Ibu sudah berpindah tempat nih, saatnya apa? Ya, pintar saatnya bernyanyi bersama. Di sini Ibu tidak sendirian anak, Ibu bersama dengan teman Ibu. Anak-anak, sepertinya teman Ibu lagi bersiap-siap nih. Kita nyanyi duluan ya. 1, 2, 3. Metamorfosis itu bagian siklus hidup, khususnya siklus hidup yang terjadi pada hewan. Metamorfosis adalah perubahan bentuk makhluk hidup selama hidupnya. Jenis metamorfosis terdiri 2 jenis, tahapan sempurna dan tak sempurna. Tahapan yang sempurna dimulai dari telur, larva, pupa, dan juga imago. Contoh hewan-hewannya seperti kupu-kupu, lebah, madu, nyamuk, dan juga pada kata. 4 hewan tersebut alami perubahan luar biasa, keajaiban Allah. Tahapan yang kedua, tahapan tak sempurna. Perubahan yang terjadi tak jauh berbeda, seperti yang terjadi pada belang kecoa. Dari telur nimpa ke imago. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, bagaimana? Mudah bukan? Wah, hebat, luar biasa. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian merasa seru menjelajah bareng Ibu? Iya? Wah, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Tentunya dengan selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.